Sepenggal ayat yang sangat-sangat akrab pada kita. Sebagian besar dari umat pasti tahu, bahkan bukan sebagian besar, seluruh umat pasti tahu. Sepenggal ayat yang bunyinya begini, sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di mana ini kata kita temukan? Di mana? Sepenggal ayat ini bunyinya, sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di mana? Ya, sehari 3 kali kita menyebutnya, yaitu dalam doa malaikat Tuhan, dalam doa Angelus. Jam 6 pagi kita mendaraskannya, jam 12 siang kita mendaraskannya, dan jam 6 sore kita juga mendaraskannya. Sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sepenggal ayat ini yang begitu sering kita daraskan, kita ucapkan, ini adalah salah satu contoh penting yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Dan contoh itu mari kita ikuti. Contoh di mana Allah tidak ngomong doang, tidak janji-janji melulu, tapi apa yang sudah disampaikan melalui nubuat-nubuat Nabi, yang disampaikan melalui firman-firman yang dalam kitab suci, yang disampaikan melalui sabda-sabda dan janji-janji, terwujud nyata. Melalui nubuat para nabi dijanjikan kepada kita, akan datang padamu seorang yang akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah penebusmu yang akan menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Ia adalah Yesus, yang mulanya adalah firman, sabda. Hari ini kita rayakan, semua itu terwujud nyata. Nah, inilah yang diajakkan kepada kita semua pada perayaan Natal ini, bagaimana Allah memberi contoh. Sekali Ia memberi janji, sekali Ia untuk berfirman kepada kita, itu semua menjadi kenyataan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Natal ini saya pun mengajak kita semua, hendaklah kiranya kita ini memenuhi janji-janji yang pernah kita ucapkan. Di Natal ini, mari kita sekali lagi berefleksi, merenung, di mana Allah mencontohkan kepada kita semua. Hei saudara-saudariku, manakala engkau mengucapkan janjimu, mengatakan sesuatu, maka apa yang kau sampaikan pada saudara-saudarimu, wujud nyatakanlah. Jangan menjadi pembohong. Saya tanya ini, kira-kira dalam hidup kita ini pernah membuat janji apa? Apa yang kita janjikan? Saya akan sebutkan ada 6 janji. Bukannya 1, tapi 6. Janji itu ada di antara kita. Janji itu ada di antara kita. Dan mari janji itu kita wujud nyatakan seperti Allah sendiri. Tidak hanya omong kosong, tetapi memenuhi janjinya. Allah Putra sungguh hadir, sungguh lahir untuk kita. Ini 6 janji yang saya maksud. 1, kita sering dan mengulanginya yang disebut janji baptis. Amin. Janji baptis. Kita berjanji apa dalam janji baptis? Saya membuat kalimat seperti ini. Ya Tuhan, aku ingin tetap setia padamu, pada gerejamu.
Kita setia pada Tuhan, pada gerejanya enggak. Aku ingin setia padamu, pada gerejamu. Aku tidak pernah ingkar sedetik pun daripadamu Tuhan. Aku ingin hidup baik-baik dan ingin menjauhi iblis serta godaan cobaannya. Itu kita ulangi, kita berjanji pada malam Paskah. Nah itu, merefleksi itu semua, mari kita ikuti contoh Allah. Allah memenuhi janjinya. Kita diajak agar tidak hanya berjanji sebatas ucapan atau di bibir kita, tetapi mewujud nyata. Dei verbum incarnatus est. Sabda Allah itu menjadi daging, mewujud nyata dalam kenyataan. Ya, jadi kalau kita yang berulang dan yang sempat mengulangi janji baptis, mari kita wujud nyatakan janji baptis kita. Lalu janji yang kedua yang ada di tengah-tengah kita adalah yang namanya janji nikah. Saya tanya ini, siapa yang pagi ini ke gereja merayakan Natal bersama pasanganmu? Mana? Saya melihat pasanganmu janji apa dulu? Ayo, pasanganmu janji apa? Kalau PLB sendiri-sendiri pasti ini PLD. Ya mau, dulu suami saya menjanjikan Romo. Janji apa? Dia bilang, sekarang cincin ini dari besi ya. Nanti kalau aku sudah punya gaji, ku ganti dengan emas. Ngasih cincin kok besi. Lah kita kan masih miskin mah. Janji, aku ingin mencintai engkau dalam untung dan malang. Aku mencintai engkau dalam krisis dan tidak krisis. Aku mencintai engkau ada COVID maupun tidak ada COVID. Boro-boro mau mencintai. Kenapa? Sudah lama aku nggak ketemu pasanganku mau. Sampai lupa wajahnya seperti apa. Natal, firman Tuhan mengingatkan, kalau engkau janji, tepatilah seperti Allah menepati janjinya. Janji nikah. Lalu yang ketiga adalah janji yang ada di tengah-tengah kita. Saya sebutkan, itu melibatkan saya juga. Janji kebiaraan. Janji para hidup orang berjubah. Janji yang mengatakan, aku siap untuk hidup taat, selibat, dan melarat. Saya sebagai biaran, rohaniwan, biarawati, itu pun berjanji. Dan itu janji itu kami ulangi juga. Para bruder, para suster itu, mereka selalu mengulangi pada ulang tahun kaulnya. Kalau para Romo memberi janji pada Kamis Putih pagi. Tetapi di Kuskupan Bogor atau di katedral ini dilaksanakannya adalah hari Selasa sebelum Kamis Putih. Karena kalau dilaksanakan Kamis Putih pagi bagaimana? Romo-romonya tidak bisa trihari suci di parokinya. Maka yang datang dari Sukabumi, Rangkas, Serang membarui janji imamatnya pada saat Pekan Suci. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira Romo Haruno itu menepati janjinya enggak gitu? Coba di Terawang gitu, Romo parokimu orang yang menepati 3 janji tadi itu, taat, selibat, melarat. Orang pada bilang gini, Romo itu kan sudah bertahun-tahun jadi Romo, kok Romo penampilannya begini-begini aja sih? Lu kenapa? Kan Romo kalau sudah puluhan tahun menjadi Romo kan kaya Romo. Bukankah Romo Projo itu boleh kaya? Kan seharusnya Romo itu beli kereta api atau tergandengan gitu. Kok begini-begini aja? Polos persis aslinya wong deso.
Yaitu mungkin yang seharusnya aku tampakkan bagaimana wujudkan janji yang kuucapkan di depan uskupku, di depan Tuhan. Janji kebiaraan, janji imamat. Lalu ada lagi adalah yang disebut janji atau sumpah jabatan. Di tengah-tengah umat kita ini ada orang yang janji dan bersumpah jabatan. Yang paling jelas adalah PLB. PLB pada janji toh? Janji di mana waktu itu? Depannya uskup. Ya Bapak Uskup, sebagai kehadiran gereja dan Tuhan, aku PLB berjanji tidak akan menelantarkan opa-oma, supaya mereka tetap mendapat komuni dan sapaan kami. Dan ya Tuhan, berikanlah kami keberanian yang berani sekali untuk acara tutup peti. Banyak PLB nggak berani loh tutup peti. Dari dilantik sampai selesai nggak pernah namanya tutup peti. Karena apa? Takut mau. Lalu juga dari awal sampai akhir menjabat PLB nggak pernah memberi renungan. Aku bingung mau kalau harus memberi renungan. Tapi janji loh, janji harus tepati. Kita ingin menjadi pelayan yang baik. Adik-adik misinar punya janji enggak? Ada. Siapa pelindungnya misinar? Jelas bukan roh paroki ya, bukan. Santo Tarsisius. Harus ikut keteladanan Santo Tarsisius. Nah kalau lektor, siapa pelindungmu? Nah, Dominikus. Dengan motonya Dei Verbum Nunciamus. Nah, janji. Putra putri lektor kita, adik-adik lektor kita ini juga punya janji. Ingin mengikuti keteladanan Santo Dominikus menjadi pewarta firman Tuhan yang baik. Dengan motonya Dei Verbum Nunciamus. Kami berjanji untuk mewartakan firman Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi adalah janji ketika kita terlibat dalam dunia bisnis. Siapa yang di sini bisnis? Tolong ya, jangan jadi bisnis yang ngemplang ya, malu-maluin gereja ya. Nah, kok dia nggak bayar sih? Padahal dia Katolik loh. Nah, orang bertanya dan mereka ingat dia orang Katolik loh. Nah, jadi janji Allah mengajari kita untuk konsekuen. Ia berfirman, ia bernubuat melalui nabi-nabinya, ia pun mewujudkan janjinya. Sudah berapa tadi ya? Mesti do turu kabeh. Saya ulangi ya. Tadi janji baptis, janji nikah, janji biaran-biarawati imam, janji para PLB, adik misinar atau lektor. Lalu baru saja janji apa? Bisnis. Yang terakhir adalah ini, penting sekali. Janji yang sangat pribadi. Nggak ada orang tahu. Yang tahu hanya orang yang kami beri janji. Misalnya begini, suami janji sama istri, "Ma, aku kapok ma, nggak akan meluangi ini lagi." Juga istrinya janji pada suami, "Pa, aku janji nggak akan boros pa." Janji yang sangat-sangat pribadi. Dan saya dengar tadi di halaman parkir sana, ada papa mama yang janji pada anaknya, "Ayo cepat masuk." Kenapa? Nanti pulang gereja kita jajan. Awas, janji pada anaknya mau ngajak jajan tidak dipenuhi. Nanti anak akan bilang, "Papa mama seperti itu gak pantas jadi orang tua." Tuhan ngajarin untuk bagaimana kita memenuhi janji-janji kita. Dan kalau itu sampai lupa atau kita berjuang sekuat tenaga untuk melupakan, sebelum kita pulang nanti doa depan kanak-kanak Yesus, minta tuntunan
agar kita menjadi pribadi-pribadi yang menepati janji. Amin. Tuhan memberkati.